Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadus Solihin SPD. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 123200558 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Saya akan melakukan video praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di unit SMK Negeri 1 Gunung Jati fase E dengan materi trigonometri. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuannya kemarin eksponen trigonometri ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya apa? Silahkan dipimpin. Komando saya dari duduk siap, gerak, duduk istirahat, gerak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini berangkat semua? Hari semua. Oke. Dari yang sakit, dari yang izin? Oke. Kalian belajar trigonometri ini ada manfaat. Ada yang tahu manfaatnya apa aja? Mengukur tinggian pohon. Oke, ada lagi? Navigasi dari pesawat ya, kan navigasi ya. Kalian bisa membantu perhitungan astronomi. Terus teknik sipil, apa itu teknik sipil? Yang tadi berjalan itu, jalan kok ayung nih, berusaha berjul, nggak perlu suara udah di aspal. Tuh juga. Terus navigasi yang tadi disebut sama Tiara, terus apa? Kemudian geografi juga termasuk, terus juga arsitektur bangunan ya. Kita bisa mengecek, mengukur ya dari rumah ya, apalagi tadi Bapak kasih contoh menara yang listrik itu kita bisa mengukurnya. Kayak gedung yang ini tuh. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya melalui PBL itu problem based learning, dan yang di awal kalian dapat melakukan perbandingan trigonometri pada segitiga suku dan suku istimewa dengan benar. Melalui program bahasa learning ini dan diskusi kelompok nih ya, kalian lagi kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau konteks yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri segitiga susu dengan insya Allah tak perhatian 90% pakai apa ya. Itu alur pembelajaran kita hari ini. Terus kita akan memberikan video tadi kan terbuka ya, video pembelajaran kepada sekarang. Silakan ya. Membutuhkan perhitungan trigonometri juga ya.
dari si A ke pohon. Cara ngukurnya gimana? Pakai meteran. Oke, bagus, pakai meteran. Nah, kalau misalkan ketinggiannya dari pohon tersebut pakai rumus trigonometri. Kalau teropong baru dari si sejarah ke itu pakai teropong yang namanya trigonometri. Pak ulangi. Jadi kalau ingin mengukur tinggi tiang bendera pakai apa? Trigonometri. Kalau ingin mengukur jarak tiara dari pohon, Meteran. manual atau meteran. Good. Kalau ingin mengukur ketinggian pohonnya, trigonometri pakai rumus ya tentunya. Nah, kalau ingin mengukur sudut antara tiara dengan pohon, menggunakan alat apa yang betul? Teropong. Trigonometri atau trino. Ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan video berikutnya. Wah, pohon-pohon di sini gede-gede ya. Kira-kira berapa ya gedenya? Hai Mera, lagi apa kamu? Kita akan berbagi pohon di sini. Gede-gede ya. Tapi kita bisa mengukur ketinggian benda ataupun jalan hidup kita dengan menggunakan trigonometri. Nah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan trigonometri. Ya. Jadi membentuk segitiga ya. Kita berdiri, terus depan yang mau kita ukur, misalkan pohon, nah, kita bisa menghitung ketinggian benda tersebut, misalkan yang bendera, misalkan tadi contoh kalau kasih gambar pohon, kita bisa ukur. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Nah, ini tadi gambarnya ya. Oke, itu. Yang miring ini kita bisa katakan, kalian bisa catat ya di buku. Ini nanti sisi miringnya. Sorry. Ini sisi miring kita bisa namakan sisi miringnya. Sisi miringnya ini kita namakan hipotenusa. Dan yang bawahnya, jarak antara kita dengan pohon atau yang disebut itu, ini dikatakan samping. Terus yang menghadap dengan sudut itu namanya depan. Atau tingginya di sini, depan. Yang menghadap sudut. Kalau sudutnya di ujung, depannya yang mana? Kalau sudutnya di sini, Di bawah. di bawah depannya. Ini kita. Terus ya? Atau bahasanya untuk depannya opposite. Nah, bedanya apa? Depan sama samping posisinya. Nah, itu tergantung sudut. Biasanya kalau simbol dari sudut siku-siku ini, nah seperti simbolnya untuk sudut siku-siku. Kalau misalkan Bapak gambarkan seperti ini, segitiga gitu kan ya, ini peraganya, siku-sikunya kita di sini, sini nanti ada yang ini, ya. Nah kalau misalkan Bapak kasih sudutnya sebelah sini, depannya yang mana? Yang bawah? Samping. Yang ini? Oke ya, sekarang kayak gini. Sudutnya di sini. Di sini. Depannya yang mana? Yang ini? Yang itu? Yang ini? Oke, betul ya. Terus miringnya? Yang ini. Yang ini. Oke. Depannya? Yang atas. Oke. Sampingnya? Oke, ini ya. Jadi walaupun pokoknya pertanyaannya kalau misalkan sudutnya ada di sini, depannya ini.
Kalau sudutnya dari sini, depannya di atas. Walaupun dibolak-balik, tetap harus sama ya. Tuh. Oke ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Mungkin ada yang belum paham. Nah, cara yang lain sih. Mulai aja dulu. Bapak kasih 1 menit. Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan ada pertanyaan. Sudut antara puncak pohon A. Jelas dari belakang? Jelas ya. Pohon kecil ini dan pohon besar yang berada di sekitar area parkiran dengan arah mendatar adalah 45 derajat. Soal udah diukur dengan trigonometer aja. Terus bila garis antara puncak A dan pohon B itu 6 cm. Kita bisa mengetahui ini dengan rumus. Bukan dengan Pythagoras. Rumus trigonometri saja. Lanjut lagi di sini. Stephanie menghadap ke sebuah monumen dengan jarak 276 meter. Si Stephanie mengukur tinggi monumen itu. Ini ya, akan kita anggap si X-nya lah. Dengan dia memandang sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Stephanie 1,5 meter, maka tinggi monumen itu Stephanie adalah. Kita akan mencari yang tadi Bapak sampaikan ke segmen sebelumnya ya, untuk mencari tinggi itu nanti kita kembali lagi. Nah, kita lihat harus tahu dulu rumusnya. Sudah catnya? Sudah ya? Oke. Miringnya 5, depannya 4 ya kalau saya, atau 3 yang awal itu? Ya, oke. Depannya 4. Kalau ingin mencari sinus 30, yang sinus A. Yang ingin mencari A. Sin A berarti D dibagi mi. 4 dibagi 3. Ya. Good. Sekarang cos A. Cos A nya. Jadi sami diganti sama A. 3 iya, sami ya. Samping dibagi miring. Sekarang tangan. Berarti itu dibagi 4 dibagi 3. Apa sih? Udah dicatat? Sin A itu demi. Kalau misalkan mencari cos, sami. Kalau mencari tangan, desa. Lah, desa itu. Nah, kalau misalkan sudutnya diketahui, misalkan tadi sudutnya berapa? 30 ya? Nah, kita cari di kalkulator sinus 30 itu berapa? Nah, ini. Ini. Oke. Akhirnya sudah diketahui 45. Cari dengan rumus sin. Berarti kalau sin itu apa rumusnya? D dibagi mi. Atau apa tulis lagi di sini? Demi. Ya. Depannya berapa nih? Belum diketahui, Bapak tulis lagi D ya. Miringnya berapa? Nah, tinggal cari nih. Sin 45 berapa? Sin 45. Berapa? 0,7. Ini termasuk sudut istimewa. Termasuk sudut istimewa.
Berapa sana? Kalau sin 45? Setengah akar 2 ya? Atau tadi 0,7 ya? Nah, ini berarti setengah akar 2 ya? Ini kalian setengah akar. Jadi untuk dari depannya apa kalian silang? Di depan kalian setengah akar 2 dikali 6 ya, atau 6 dibagi 2 berapa? 3. Biasanya 3 akar 2. ya. Jadi depan ini panjangnya 3 akar 2 dari titik sini ke titik sini. Nah, selanjutnya kalau akan ngasih lembar kerja, kerjakan per kelompok. Buat kelompoknya seperti kemarin ya. Ya, semangat kelas. Nama, ya, jurusan, biar bapak coba jalan jurusan lain. Ya, berarti ada 4 kelompok ya. Ya, silakan. Tulis nama kelompok kalian, nama mata kalian, kelas kalian, nama kelompoknya dari bapak sebutkan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian bisa lihat dulu petunjuknya, cermati masalah yang ada di lembar kerja ini. Kalian selesaikan per kelompok dan sendiri 1 orang ya. Kemudian langkah-langkahnya kalian pelajari. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanya ke bapak. Oke? Ya, kalian. Yang depan itu ada materinya, ya kan? Terus tugasnya itu mengorganisasi kerja, terus kegiatan 1 boleh dibagi, ya. Ada kegiatan 2, ada kegiatan 3 sebagainya.
Iya kan? Apalagi penting sekali itu nama. Iya kan? Ya, penting sekali. Mempresentasikan kelompok satu dulu mungkin. Kelompok satu perwakilannya, kelompok dua perwakilannya, terus yang lainnya apa namanya menimpali ya. Dari kelompok satu siapa? Ini perwakilannya? Ya, kelompok dua? Tiga. Kelompok tiga? Sela. Kelompok empat? Tiga. Oke, ya. Berarti dari kelompok satu dulu nih. Nih, kelompok satu yang ini. Kelompok satu cukup yang sini saja ya. Kan dari kelompok dua yang ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai matematika. Ya, di sini pertanyaannya adalah dalam siku-siku ABC di samping berlaku teorema Pythagoras, yaitu C2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jika C dinyatakan dalam A dan B seperti berikut. C sama dengan tambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, atau C sama dengan akar 2 akar A pangkat 2 B pangkat 2. Manakah persamaan yang benar? Yaitu Ada yang ingin ditanyakan ke Tiara? Betul atau tidak? Tidak suka. Oke, silakan dulu Tiara. Oke. terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Jadi intinya kalau ada pangkat itu akar. Kalau ada akar jadi pangkat. Biasanya kalau akar itu pangkatnya Dua. Ya. Kalau misalkan ini ada pangkat, kalau beda lagi kalau pangkatnya 3. Nah, misalkan gini, C pangkat 3. Kalau dibikin akar berarti gimana? Di sini 3 ya. Kalau misalkan C2 pangkat 2 maksud apa? Berarti biasanya nggak ada pangkatnya ditulis di sini 2 ya. Nggak perlu. Jadi ini ada kesamaan. Oke, itu ya, bagus sekali. Itu kan udah ada akarnya, tapi C-nya masih ada akarnya. Nah, ini harusnya hilang nih. Ya, terima kasih. Bagus. Ini harusnya nggak ada kalau sudah jadi. Nah, terima kasih kelompok dua. Dan balik. Ya, silakan untuk kelompok dua. Sekian dari saya dan Alhamdulillah Oke, ada yang ingin ditanyakan ke kelompok dua untuk kelompok lain? Cukup ya, itu ya. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3 dibantu Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari diskusi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada yang ingin ditanyakan kelompok 3? Sudah cukup? Betul? Ada yang ditanyakan? Nah, ini termasuk sudut istimewa ya. Sinus 60, tengah, cos 60, tengah, tangan 60, satu, cos sekan 60, dua, sekan 60, dua, kotangan 60, satu, ya. Itu termasuk sudut-sudut istimewa. Lanjut ke kelompok terakhir ya. Ya, silakan. Ini tulisan kelompok 4 ini sudut-sudut istimewanya ya. Dan kita coba sampaikan ke dalam kelompok. Wah, malah sampai 90 ya untuk yang kelompok 4. Betul ya? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah ini ya. Jadi istimewa ini kalian bisa langsung hafalkan ya. Nah kalau sudah hafal, terus dipahami dan sekolah. Tapi jangan lupa ya. Karena kalau pakai kalkulator sin 30 mau kemana? Sinus 45 tadi berapa? 0,7 ya. Nah, kalau sudut istimewa ini ada apa? Nah, ya. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Bapak harap tadi KPD yang apa namanya sendiri-sendiri sudah dikumpulkan ya? Kan dikumpulkan untuk kelompoknya dan sendiri juga dikumpulkan ya. Ada yang tanya? Apa yang kalian sebutkan dari pelajaran? Jadi ini pelajaran matematika itu bisa berguna buat kehidupan sehari-hari. Coba lagi, baik. Mengukur secara ketinggian pakai terus geometri. Itu ya, manfaat pelajaran tadi. Sebelum kita akhiri, ya. Coba. Silakan dibimbing untuk kayak